Beh, kopi, mana kopi? Hai guys, welcome back to my channel Luffy Tahu. Kali ini kita kembali ke another roti manis series, tapi nggak dipanggang. Kita mau bikin roti kukus pandan Srikaya. Bikinnya gampang, enak banget, langsung aja kita mulai. Nah, kalau kalian familiar, kan banyak tuh yang jualan roti pandan Srikaya. Tapi kan ada yang dipanggang, ada yang dikukus, ada yang digoreng. Hari ini kita bikin versi yang dikukus dan bikinnya tuh super duper simple karena kita nggak pakai telur juga dan nggak perlu sampai mengadukkan terlalu lama gitu. Jadi bikin roti hari ini kita nggak pakai tepung untuk roti, jadi kayak bikin bakpao lah intinya. Jadi kita akan menggunakan tepung protein rendah atau nggak tepung kue. Kalau misalkan pengen atasnya shining shimmering gitu, ada pencampuran tepung bakpao juga kayak tepung tangmian. Tapi untuk roti kukus ini karena akan dipotong-potong, jadi kayak nggak bakal kelihatan juga sih permukaannya. That's why kayaknya kalau penambahan tepung tangmian nggak usah sih gitu. Jadi pertama-tama untuk bikin rotinya kita akan campurkan dulu tepung kue. Kayak bikin roti biasa, cuma lebih simpel bahan-bahannya karena kita nggak pakai telur dan kita juga nggak pakai garam di resep ini ya. Ragi instan. Langsung aja kita campurkan dengan gula pasir. Ini adalah makanannya si ragi. Oke. Sekarang kita aduk sebentar sampai rata aja, diikuti dengan minyak dan susu cair dingin. Sebenarnya pakai air boleh, cuma pakai susu lebih gurih. Nah, ini nyampur-nyampur aja. Jadi kenapa gue masukin minyak dulu? Karena kalau masukin minyak dulu, nanti pas gue masukin susunya, gue bisa atur dia punya moisture, apakah kelembekan, apakah keringan. Kadang-kadang kalau masukin susu semua di awal, minyak terakhir suka lembek banget dan susah nyampur dia punya dough gitu loh. Karena kan oil kan. Kita masukin minyak dulu. Gue pakai minyak sayur ya. Pokoknya minyak yang tidak berbau. Nah, kita akan aduk, diikuti dengan susu dingin. Oke, ini tuh belum kalis ya. Jadi emang kalau roti yang menggunakan tepung protein rendah atau kayak bakpao begini tuh emang hidrasinya sangat-sangat rendah. Jadi emang bukan yang adonan lembek gitu loh. Nanti akan gue aduk sampai dia tuh kalis ya, otomatis dia akan halus juga. Oke ya, udah cukup halus juga. Ini kita cek ya. Ini gue tadi ngaduknya kira-kira udah 10 menitan nih. Kita cek. Nah, ini emang beda ya, adonannya tuh kayak lebih padat gitu loh, bukan kayak adonan roti karena kan pakai tepung kue tuh. Jadi seperti ini, udah kalis, cukup kita akan angkat. Oke, jadi emang seperti ini, adonannya memang sedikit lebih padat. Jadi hidrasi roti bakpao kukus ini memang sedikit lebih rendah, bukan sedikit sih, emang lebih rendah intinya daripada roti biasa. Karena dia itu tidak punya protein yang cukup untuk maintain dia punya air. Jadi kalau misalkan kalian cara bikin roti kukus seperti ini, cara bikinnya kayak bikin roti biasa, dia pasti lembek banget dan nggak bakal bisa kalis gitu loh, karena dia punya protein, presentasinya tuh kayak strength-nya tuh kurang kuat gitu untuk maintain dia punya air, dan soalnya airnya memang lebih sedikit. Dan di sini kita nggak ada resting bulking 30 minutes terus di resting final, kita langsung di resting terakhir, dimana kita akan final proving langsung dicetak di loyangnya. Loyangnya ini sudah gue siapkan, ukurannya itu 20 x 10 cm. Ini gue cek loyang roti ya, 10 x 20 x 8 cm. Jadi 10 x 20 tingginya 8 cm. Sudah gue kasih baking paper anti lengket seperti ini. Jadi memudahkan hidup. Ini tanpa basa-basi gue akan ulenin di meja. Nah, ini karena minyaknya cukup tinggi, adonannya cukup moist, jadi nggak lengket gitu loh. Nah, ini gue akan kayak gimana ya, diginiin terus dilipat. Jadi otomatis dia punya yang jelek itu akan terkumpul di dalam, menghasilkan surface yang halus di luarnya. That's why gue kayak giniin aja nih. Jadi kayak mau dibikin kayak lonjong gitu loh, kayak bola rugby gitu. Nah, jadi kayak pastikan kayak gini. Jadi kayak dibulut-bulutin gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kayak begini, terus diginiin. Jadi atasnya soft seperti ini, rata. Terus bawahnya dikunci juga. Oke, kalau sudah berbentuk bola seperti ini bawahnya gue cubit-cubit dikit ya, untuk make sure dia tuh tidak mangap-mangap. Gue jaga-jaga aja. Ini bagian bawah. Terus gue pastikan dia tuh panjangnya sama dengan si loyang rotinya. Kita taruh di dasar seperti ini. Oke. Cadang. Terus kalau udah, ini biar nggak ribet, gue masukin aja ke sini ya, karena muat juga anyway. Jadi ini akan gue resting selama 45 menit sampai 50 menit.
Pokoknya sampai double in size. Jadi basically ya kita resting seperti ini. Oke, sekarang kan lagi nunggu rotinya ngembang nih. Ini tuh kira-kira kan 45 sampai 50 menit. Nanti 20 menit lagi gue sudah akan siapin kukusan. That's why kukusannya itu akan gue bikin lebih besar dan pastikan atasnya itu kita kasih kain biar nggak ngerembes. Jadi nanti kukusannya gue taruh di belakang karena berisik. Kita akan lanjut bikin pandan kayanya dulu. Kita masukin ke sebelah sini. Jadi di sini kita akan masak dulu santan, gula, pandan, garam. Kita hangetin, nanti baru kita akan temper ke telur kuningnya. Jadi that's why kenapa namanya kaya, srikaya, karena it's rich kaya, bukan buah srikaya ya. Gula pasir, gula Jawa, ya gula palm sugar juga boleh kalau kalian punya. Santan, karena ini something yang sweet, butuh yang salty agak banyak, gue kasih garam juga ya. Terus kita akan masak di api kecil, cuman hanya untuk melarutkan aja, untuk dia itu gimana ya, biar dia itu hangat, gulanya larut, nanti kita temper setengahnya ke telur kuning. Kalau telur kuning langsung dari awal, karena kita nggak ada cornstarch, nggak ada telur utuh, dia sangat-sangat rentan untuk pecah, that's why harus temper, nggak bisa langsung gitu ya, agak resiko. Sambil nunggu dia mulai menghangat, kita akan siapkan di sini ya, di mangkok, gua akan aduk asal, kuning telur, dan juga vanila. Dan jangan lupa resep lengkap kalian cek di description box. 4 kuning telur. Ini kita akan aduk dengan sedikit vanila biar wangi. Dan kalau bikin ini pastikan telur kuningnya itu benar-benar bersih ya. Aduk asal. Terus tunggu sampai dia itu mulai hangat, baru kita akan masukin setengah ke sini. Oke, tuh ya. Jadi patokannya cuma sampai si gulanya itu larut doang. Ini mulai panas nih. Terus di tahap ini juga lah kita boleh masukin pasta pandan. Ini sesuai selera aja. Mau ngajarin norak salah kalian dah. Oke, hati ya udah mulai hangat. Kita akan matiin dulu apinya. Terus sambil diaduk, kita akan tuangkan setengah daripada si adonan santannya. Setengah aja cukup sih. Untuk menyamakan dia punya temperatur doang kok. Oke. Balikin lagi. Nah, ini pastikan udah rata. Ini apinya masih mati ya. Kita tuangkan perlahan. Aduk sampai rata, bener-bener rata banget, baru kita boleh nyalain api, atau enggak nanti nangis ya, gerundulan. Sekarang kita akan masak di api paling kecil, dan jangan berhenti diaduk, dia akan mengental karena ada kuning telur ya kan. Oke, ini mulai mengental, ingat ya, jangan berhenti diaduk, nanti hasil akhirnya dia akan mulai meletup, artinya sudah matang juga ya. Oke, ini mulai mengental, dan patokan gue tuh kayak gini tuh. Ya kan, tuh ini udah cukup banget, kita akan angkat. Oke, ini daun pandannya gue buang dulu ya. Terus menurut gue ini akan lebih bagus kalau kita blender pakai tangan. Gue pindahin ke wadah, nanti gue akan hand blender ya. Nah, tapi kalau misalkan agak gerindil gini, kalian jangan khawatir, kita punya blender. Kalau misalkan pengen bener-bener halus banget, aduknya bener-bener pakai perasaan banget, pelan-pelan. Cuman agak buru-buru ya, Wak. Terus hand blender. Lihat nih ya, hasilnya langsung smooth. Oke, lihat nih ya, langsung magic tuh. Langsung smooth banget custardnya, mantep kan? Oke, hasilnya tuh silky smooth seperti ini. Lihat ini panas banget ya. Terus mau warna lebih gonjreng silakan. Ini atasnya harus kita tutup dengan plastik wrap nempel. Tempel ya, karena kalau nggak nempel, ini kan dia sangat tinggi lemak, dia pasti ngulit. Nanti kalau udah dingin baru kita akan pakai. Nah, sekarang sudah 50 menit, jangan kelamaan karena kalau kelamaan takutnya kempes, berkerut, jelek banget. Di sini gue sudah siapin kukusan yang cukup besar karena kan emang ini 20 x 10 kan. Dan tutupnya sudah gue tutup dengan kain biar nggak ngedrip. Ini ngembangnya bukan kayak roti biasa ya, dia memang bukan ngembang yang heboh gitu, yang penting sudah seperti ini. Terus kalau udah ya, jadi emang ngembangnya tuh bukan ngembangnya full gitu, hati-hati jangan kelamaan. Kita akan kukus ya, taruh. Oke, di api kecil cenderung gini, api sedang cenderung ke kecil, jangan terlalu besar. Tutup dan kita akan kukus selama 20 menit. Terus lagi nih ya, tipsnya untuk rotinya biar dia itu bagus, tidak kempes. Kalau sudah matang, ini gue timer ya, jangan langsung dibuka. Jadi kita akan setelah 20 menit gue timer, kita akan diamkan dalam keadaan apinya mati selama 3-4 menit. Jadi biarkan dia punya uap itu keluar secara perlahan, jadi dia itu tidak kempes. Begitu tipsnya.
Udah 20 menit, sekarang kita akan matiin timer 4 menit baru boleh kita buka, atau enggak dia takutnya kaget kena suhu yang cukup perbedaan suhu yang terlalu ekstrim, dia malah menciut. Tapi ini gue akan buka sedikit kayak dibuka segini nih. Kenapa? Biar uapnya keluar dulu gitu loh. Jadi pelan-pelan uapnya menghilang. Dan jadi, aduh panas. Oke, jadi cakep banget kan? Nah ini karena dikukus dia nggak terlalu panas sih. Ini kita akan keluarkan perlahan-lahan menggunakan perasaan. Oke, fluffy. Oke, tunggu sampai dingin. Ingat ya, ini kan lembab banget. Bawahnya itu nggak boleh nempel kayak gini. Kalau nggak nanti dia berair bawahnya. Tunggu dinginnya harus dikasih jarak seperti ini. Oke, sudah nggak panas lagi, cakep banget ya warnanya dan nggak mengkerut tuh, cantik sekali. Pokoknya tipsnya adalah jangan langsung dikeluarin setelah 20 menit, tutupnya dibuka dikit dalam keadaan api mati, terus kalian diamkan ya 4 menitan lah, biar uapnya tuh berkurang secara berkala, baru kita buka. Karena gue pengalaman pas trial, gue buka langsung keriput dia, karena kaget kali ya, suhunya kan langsung dingin nih dari panas, dia kaget langsung kayak menciut gitu. Begitu, sekarang kita akan potong-potong, dan kalau dari potong-potong tinggal dibagi dua, diisi dengan slice srikaya tadi yang sudah nggak panas lagi. Tuh jadinya tuh, lihat gak? Ngeset dia, ini jadi kayak spreadable gitu. Nah, jadi dia itu punya pori-pori sangat-sangat fine, tidak berserat kayak roti gitu karena dia kan nggak ada gluten ya. Ada gluten cuma sangat-sangat rendah, dan teksturnya itu tuh empuk banget ya, cantik banget ini. Nah, ini rotinya kalau sudah kita akan belah kayak sandwich gitu, tapi jangan sampai putus ya, kayak mangap aja gitu. Terus tengahnya kita isi dengan slice srikaya tadi. Oke, ini sudah dingin, completely dingin. Kita akan lembutin dulu menggunakan sendok. Tinggal kita isi ke dalam rotinya. Isi dengan srikaya seikhlasnya. Gue sih demen yang agak banyak ya. Gitu. Kalau nggak takut makan dulu jangan dimakan. Cut 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 cut. Cadang. Oh ya, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau nggak di Gramedia terdekat. Oke, udah jadi. Tuh, gila, ini rotinya tuh lembut banget, enak banget karena gue udah makan juga sebelumnya. Dan ini tuh enak banget kalau dimakan pakai kopi hitam tuh, nggak yang pahit gitu loh. Jadi kayak manis terus dibalasin sama kopi hitam. Jadi teksturnya itu sangat-sangat lembut. Nah, tapi kalau gue ini kayak kalau jual rugi deh, kebanyakan isinya. Kalau kalian buat jualan boleh lah dikurangin lagi isinya sesuai selera. Ini kan buat konten ya. Gila, enak banget, lembut, legit, wangi banget pandannya. Gokil. So itu dia roti pandan isi srikaya yang enak banget, gak pakai oven. Sebenarnya kalau kalian rajin pakai tangan diulenin juga boleh. Karena bukan jenis roti yang harus halus yang kayak gimana banget sih, sebenarnya cukup halus udah oke. Tapi kalau kalian mau pakai mixer juga nggak masalah. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide-ide resep seperti ini, komennya gue pasti baca. Dan ikutin tips dan trik dari awal hingga akhir, gue yakin pasti jadi. Dan until next time, bye-bye!